kuliah di mana dia? Yang pertama itu kalau kuliahnya di teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil mana? UGM. Kalau fakultas kehutanan keren nggak Mas? Kelas B lah Pak. Terus kita ngomong apa adanya. Fakultas hukum Mas, fakultas hukum. Bisa dicek apa lagi? Kau pasti bilang Bu Mega. Lah, pasti 120%. Kalau urusan Pak Ganjar tidak diundang, ya mohon maaf memang tidak kita undang. Kenapa? Karena kita udah mohon izin lah. Ini sebenarnya ini klarifikasi lah. Kita hanya menganggap kemajuan. Itu ilmu prejengan wajah. Itu dalam bahasa konstruksi Jawa katuranggan. Dalam katuranggan itu ilmunya juga ilmu rasa. Itu langit sabdua semua bos. Kalau Pak Gubernur Ganjar wajahnya seperti apa? Udahlah kalau ini udah gua nggak. Jadi republik ini Adinda ke depan kau jangan serahkan dengan orang yang track recordnya nggak jelas. Jangan. Ini mimpi saya orang yang punya track record yang clear. Welcome to Total Politik. Kita agak beda setnya hari ini ya. Setnya agak beda dan kita agak lebih bebas Ri, ya kan? Lo boleh merokok. Gue boleh merokok. Pun udah berhenti. Iya, lu dia mencoba berhenti merokok nih Mas. Kita uji Mas. Apakah dia ini akan taat dengan janji dan ininya dia, keinginan dia. Kalau ya itu gara-gara bisa wawancara sama Bambang Pacul, gue bernazar untuk berhenti merokok. Beliau aja yang merokok. Merokok saya. Dan kita udah kedatangan tamu spesial di Total Politik ini ya kan? Tadi. Oh iya benar juga ya. Tapi gak apa-apa. Ada Budi, ada Ari, dan ada Pacul. Mas Bambang Pacul. Mantap. Ini penonton juga boleh tepuk tangan loh kalau sudah. Boleh kasih tepuk tangan dikit penonton. Satu-satunya yang podcast yang bawa masa ya. Karena masa partainya kebanyakan di luar. Betul. Ini kita tahan di luar, Bos. Hari ini kita menjawab mitos-mitos seputar Bambang Pacul. Ya, karena Bambang Pacul ini dianggap kita nih masyarakat atau orang-orang yang bergelut di dunia politik di luar gitu ya. Kita ini kan pemain-pemain di bench cadangan sama di tribun VVIP aja nih Mas. Melihat Mas Pacul dan kawan-kawan ini bermain bola gitu kan. Nendang bola. Iya. Bambang Pacul ini kalau dalam politik Indonesia, kalau kita anggap itu seperti dulu itu kalau di era 90-an akhir itu pemain bola Mas. Itu ada Ruud Gullit sama Gianluca Vialli. Artinya bukan Ronald Koeman. Bukan. Bedanya gini Mas. Koeman itu jadi pelatih ketika dia sudah pensiun jadi pemain. Jadi pelatih. Semua pelatih-pelatih hebat seperti itu. Tapi untuk Vialli dan Ruud Gullit, dua-duanya ini menjadi pemain sekaligus pelatih at the same time. Nah, pada saat yang bersamaan. Sekaligus pencari bakat juga. Itu persepsi yang terbangun hari ini terhadap saya tentang Bambang Pacul. Hebat kali kalau begitu dong saya. Nggak merasa saya. Masa sih. Kadang-kadang kalau pemain hebat memang kadang-kadang nggak merasa kalau dirinya hebat. Enggak lah. Ronaldo pun juggling udah nggak mikir kan. Mimpi aja juggling dia. Tapi pertama Mas, yang publik mau tahu soal Bambang Wuryanto nih, Bambang Pacul. Kenapa namanya Pacul sih Mas? Boleh ceritain nggak Mas? Kalau saya dulu kuliah di sekolah di SMA Negeri 1 Solo, itu angkatan saya itu yang namanya Bambang banyak banget. Bambang ini nama Bambang sedunia. Itu orang-orang kelahiran 1945 sampai 1965. Kalau Renat Kasai mengatakan itu adalah kohort perang dingin. Kohort perang dingin itu tipe manusia kayak begini. Lah itu orang-orang Jawa punya nama kalau nggak Bambang, Joko, Agus. Itu udah pada era-era itu banyak banget. Karena dalam satu kelas itu belasan yang namanya Bambang, maka ada setiap Bambang diberi nama tambahan supaya bisa gampang membedakan. Ada yang Bambang fosil. Wajahnya kayak fosil. Ikan tuh bikin tropus Javanicus sampai kita Javanicus itu ada. Pithecanthropus paleojavanicus ini kan. Itu namanya Bambang fosil ada. Ada yang namanya Bambang Panu.
Bambang Panu. Panu penyakit. Karena dia mengatakan kalau kita hari ini lebih bagus punya penyakit dalam daripada kena panu. Kalau kena panu itu kan kita menjadi seolah-olah orang nggak berpunya. Gitu. Nah, ini kemudian dicap Bambang Panu. Karena dia menghindari panu, disebutnya Bambang Panu. Ada yang kawan saya Bambang yang hobinya itu datang ke kawan-kawan di daerah, minta ayam. Setiap hari Sabtu sore libur pakai motoran ke kampung-kampung ngambil ayam. Gitu loh. Katanya dipelihara padahal dijual. Itu namanya Bambang Kotek. Bambang Kotek. Ya, komando operasi pitik. Nah, ada juga. Nah, kalau saya disebutnya Bambang Pacul. Bambang Pacul itu karena saya punya kakek di desa, punya karyawan kalau bekerja bareng-bareng itu, kemudian mencuci habis kerja di sawah, cuci paculnya diletakin di sumur bor sampai ke sumur bor dicandalin. Banyak itu kemudian disebutlah saya Bambang Pacul. Untuk menunjukkan bahwa kamu orang desa. Marhen ini. Udah. Suara akar rumput. Ya, begitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu filosofis dan terlalu sophisticated, Mas ya? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ini untuk membedakan antara satu Bambang dengan Bambang lainnya. Diferensiasi. Supaya untuk mendiferensiasikan. Bedanya itu ini. Tapi akhirnya dalam politik Di antara Bambang-Bambang yang lain ini gimana nasib Bambang Pacul? Ini bicara nasib ini agak susah nih. Ya agak susah kalau bicara nasib. Kita kan rata-rata kalau dari SMA Negeri 1 Solo itu waktu angkatan saya sekolahnya itu harus teknik. Oke. Kalau nggak teknik kedokteran, gitu loh. Kalau sekolah yang lain-lain dianggap rendahan aja di SMA saya. Saya kan juga nggak bisa. jadi YouTuber belum ada tuh, Mas ya? Wah belum ada. Investment banker nggak laku, nggak keren klaim nih. Nggak ada. Kita naik motornya udah gagahnya ampun-ampun waktu itu, sampai kita hafal jenis-jenis motor mulai dari motor L2 sampai L2G, L2GM untuk jenis Yamaha-nya, Suzuki ini udah. Itu bagian dari pride-nya kawan-kawan dari SMA 1 Solo waktu itu. Itu daftar ke ITB itu satu kereta rame-rame begitu dulu. Kalau daftarkan sendiri-sendiri dulu. Nah itu. Nah dari sekian banyak nama Bambang yang jadi insinyur juga banyak. Banyak. Gitu loh. Cuma nasib profesional dan politisi beda. Gitu loh. Kebetulan saya insinyur yang kemudian masuk ke Politik. ngikuti, bukan saya aktivis mahasiswa, kemudian saya ngikuti perkembangan. Saya masuk ke Prasetya Mulia, belajar bisnis tahun 90-an. Kemudian di Prasetya Mulia saya nganggap ini trennya ke bisnis nih. Nah, saya masuk ke bisnis, belajar bisnis di Prasetya Mulia. Setelah itu saya berbisnis. Setelah lulus teknik kimia, Mas ya? Di UGM. Iya. Setelah lulus, kemudian kita kerja sendiri. Saya lihat, wah ini kalau insinyur kayak begini kita profesional, tapi teknik kimia agak susah ini. Karena kan ilmunya terlalu sophisticated. Fakta di lapangan nggak seperti itu. Kita alat semua beli. Kalau kita beli pompa saja beli kok. Kita nggak perlu ngerancang kok. Di teknik kimia ngerancang pompa, jangankan pompa, reaktor juga dirancang, menara destilasi dirancang. Nah, ini ilmu nggak laku nih. Waktu itu saya udah berpikir gitu. Tapi kenapa masuk teknik kimia, Mas? Namanya waktu itu begini loh. Orang SMA 1 Solo itu kalau nggak sekolah di teknik kan nggak gagah. Di tren masa itu ya, Ri? Masa itu. Kalau kita baris posma saja, kalau baris nggak kiri kanan kok. Teknik ini teknik. Wah begitu. Banyak ini. Panjang, 8 jurusan. Di UGM. Fakultas lain ditabrak aja. Kalau baris sama orang teknik itu. Banyak lakinya. Merasa orang-orang super. Penyakit tuh. Apalagi kalau yang sekolah di ITB. Wah, begitu datangnya udah dibuat spanduknya. Selamat datang putra-putra terbaik Republik Indonesia. Wah, ngeri nggak? Oh, ini bikin dagu agak naik-naik gini ya, ya. Busung dada nih. Busung dada. Anak-anak teknik juga begitu. Kalau zaman waktu itu misalnya
Kita kan masih nggak pakai WA. Kalau kita datang ke wanita, datang aja malam minggu. Itu ketika ditanya sama orang tua, pasti ditanya orang tua, kuliah di mana dia? Yang pertama itu kalau kuliahnya di teknik sipil gitu. Teknik sipil, Bu. Teknik sipil mana? UGM, Bu. Gitu. Kalau sekolahnya itu mohon izin, fakultasnya agak rendah levelingnya. Visip Misalnya gitu. Visip, kuliah di mana? Iya, waktu itu Visipo. Kuliah di mana? UGM. Fakultasnya Visipol. Visipo. Pelan. Kalau yang di swasta di Jogja sana dulu, kuliah di mana? Jogja. Jogja dulu disebut. Di Universitas UGM. Bukan, Bu. Itu swasta. Nada agak pelan, Mas, suara agak pelan. Udah. Enggak gagah. Kalau gitu kita sekolahnya fakultas teknik begitu kan, ibunya wah sambutannya oke. Wah ini calon mantu saya ini kan begitu. Jadi kelas 1 tuh ya, Jogja, teknik dan UGM. Oke. Nah, itu dia. Jadi udah apalagi yang Krem de la krem. krem de la krem. Nah, itu bahasa anak sekarang krem de la krem. Udah lapis susu paling atas. Gila ini. Jadi dulu itu gue baru ngerti ya, orang-orang dulu itu milih kuliah tuh ya bukan karena ini applicable apa enggak. Di dunia Karena pekerjaan passion juga, apalagi dibutuhkan passion, kan? ya. Enggak ada Mbak Google. Ya, Enggak ada tanya. sekarang kan orang megang masuk komunikasi, masuk teknik informatika, masuk bisnis itu karena pasarnya kan besar, Mas. Iya. Nah dulu nggak mikir tuh gitu-gitu. Enggak. Yang Yang penting ditanya data calon dulu. mertua agak sure kita kan. Iya, pasti. Kalau nggak kedokteran ya teknik. Kalau laki-laki nggak masuk kriteria itu mohon izin waktu itu. Udah nggak laku lah. Gitu loh, nggak laku. Kecuali orang yang effortnya luar biasa. Kecuali. Kecuali. Kalau umumnya ya begitu. Umumnya ya Kalau fakultas kehutanan keren ya, Mas. kelas B lah waktu itu. Terus kita ngomong apa adanya. Fakultas hukum, Mas, fakultas hukum. Bisa dicek apa lagi. Buat Anda yang ngerti aja ya. Loh, saya waktu itu loh ya. Itu jadi jangan dimarah sama saya. Semangat zaman kan bisa berubah. Tapi semangat zaman Pada waktu itu ya. begitu. Ya, apalagi kalau hukum ya. Ya, ini Iya. dalam Di bawah kehutanan lagi berarti, Mas. Ayo berat lah. Kalau panggang diterima aja ratusan loh. Sedang gua deh. Loh, saya ngomong apa adanya. Anda cek aja, Anda cek nih kan. Dulu ikut aktivis mahasiswa Gerakan-gerakan ya, Mas. Oh iya dong. GMNI. Iya. Gimana? Saya kan cerita? memang aktivis mahasiswa. Saya di GMNI. Saya adalah ketua komisariat Fakultas Teknik GMNI. Untuk ke cabang saya enggak lah, cukup di situ aja. Itu teknik Gajah Mada itu ada 8 jurusan waktu saya. Jadi saya mengomandani kawan-kawan GMNI di 8 jurusan. Waktu itu memang ramai aktivis mahasiswa. Aktivis ya 98 lah waktu itu. Kok 98? 78. Iya. Oh, Itu 78 ada ya? NKKBKK. Iya. Wah itu ya juga sama, demo-demo juga sama. Itu setelah ribut-ribut di ITB, Bang Rizal, Pak Heri Amadi gitu-gitu ya. Heri Amadi waktu itu bukunya di bawah sepatu Lars. Wah itu cukup mengerikan. Saya baru ketemu waktu itu nama Heri Amadi di kalangan aktivis mahasiswa gerakan. Wah punya kelas Pak. Punya kelas. Dek, punya kelas. Gimana kalau nggak punya kelas waktu itu? Anaknya aja dikasih nama Gempur Soeharto. Iya. Bayangin gimana kalau nanti Totalitasnya ya, Pak Duta ngeri. Besar ini yang mulia ini kan. Oh iya, dari Ahmad itu yang sekarang duta besar di Jepang itu. Gempur Soeharto, bayangin kalau gurunya absen. Berani nggak waktu itu ngomong? Nggak mungkin. Gempur Soeharto nggak mungkin. Pasti G Soeharto. Gitu aja. Nggak mungkin waktu itu. Iya, atau dilengkap aja bosnya kan. Sebelum dan sesudah ya kan. Gempur S gitu aja paling. Tapi tokoh gerakan mahasiswa yang fenomenal atau dijadikan rujukan atau dijadikan inilah panutan waktu itu siapa Mas? Di zaman Mas
Mas Pacul? Salah satunya Eri Amati. Eri Amati itu menjadi salah satu hal yang di kawan-kawan gerakan itu punya kelas. Seperti yang saya bilang tadi, bukunya di box sepatu Lars ini, wah beredar. Di Jadi bawah tangan. stensilan gitu lah ya. Bawah tangan beredar. Itu menjadi bahan-bahan diskusi. Gitu loh. Bahan-bahan diskusi. Itu sih yang sekarang di Wadas itu, Yaya itu. Itu juga aktivis mahasiswa itu. Itu ngelawan di Kedung Ombo itu dulu. Di Yaya itu. Lari itu dulu masuk Yayasan Geni itu dulu. Geni ya. Nah, pergi. Iya. Kalau enggak ya masuk Lautan Teduh juga itu. Kalau Rizal Ramli gimana Mas? Kita nggak terlalu nyambung waktu itu dengan Pak Rizal Ramli, nggak ada nyambungnya. Yang agak punya nama bagus di kalangan kami waktu itu Adi Sasono. Oh, Adi Sasono. Adi Sasono. Ini geng Bandung semua nih Ya, Mas. geng Bandung. Kalau geng Jogja ya bangsa Mas Kebon dan Gunawan. Tuh yang dulu. Almarhum ya. Ya sudah almarhum Kebon dan Gunawan. Kemudian Baharudin Aritonang. Tuh sekjennya yang Sampurno. Banyaklah beberapa tokoh. Ada yang Ucok yang kemudian sudah masuk di PNS Deparlu kemudian di-drop kembali dikeluarkan. Nah itu perjalanan panjang. Dulu nggak ikut pencipta alam tapi ya Mas. Lah, saya berada pada posisi pendaki gunung juga. Itu namanya pendaki gunung di teknik kimia. Itu suka naik gunung kalau Sabtu. Itu biasa kita naik gunung. Saya juga suka naik gunung. Gitu loh. Cuman saya tidak terlalu menjiwai kalau naik gunung. Beda sama anak kehutanan ya Mas. Kalau pecinta alam mungkin. Mungkin. Kalau saya tidak terlalu menjiwai hanya karena gengsi-gengsian. Waktu itu kalau orang naik gunung kita nggak bisa naik gunung, gengsi itu aja. Saya naik Gunung Sindoro, Merapi biasa aja. Pernah, tetapi bukan orang yang pecintanya. Pernah naik gunung ya, tapi bukan pecinta. Mas, tapi kenapa Bambang Pacul itu memilih untuk menjadi merah sejak dari Cindil Abang nih? Cindil Abang itu kan masih di mahasiswa lah. Jadi GMNI itu kan merah lah ya, warnanya gitu. Padahal anak tentara kan. Ah iya. Jadi begini. Anak kolong ya? Anak kolong harusnya kan nggak itu warnanya kan. Apa? Bung Karno. Kuning. Ini. Bung Karno itu kan sesuatu yang bagi saya istimewa. Hampir saya baca semua buku Bung Karno tentang Bung Karno. Perjalanan Bung Karno ke Amerika, perjalanan Bung Karno ke Eropa, perjalanan Bung Karno ke Cina. Itu ada bukunya, saya baca. Memang ini orang luar biasa, pintar banget. Saya mikir, gimana ada orang sepintar ini Bung Karno itu. Bung Karno itu di samping seorang yang sangat hangat, warm, merangkul, smart dan inspiring. Dipojokin begitu dia bisa berubah mukul. Misalnya salah satu contoh ini perjalanan di Kuba. Kuba itu divisanya dari gula, tebu lah, kebun tebu luar biasa. Diajaklah Bung Karno mencek kebun tebu bersama Fidel Castro. Pidato lah itu. Fidel Castro bagaimana hebatnya gula, tebunya itu, kebun tebu bla bla bla, hebatlah kita menghasilkan devisa dari sini. Bung Karno minta berhenti. Jetnya suruh berhenti. Turun, Bang. Kencing di tebunya. Dikencing di tebunya. Setelah itu Bung Karno naik bilang sama Fidel Castro. Tuan Presiden, dikulihat nanti. Setelah 1,5 bulan lagi, tebu yang saya kencing ini akan tumbuh lebih subur dari kiri kanannya. Itu saya beri pupuk urea. Pidato dia. Kami punya pabrik pupuk urea, namanya Pupuk Sriwijaya. Kami punya gas banyak, gas CO2 kita campur dengan gas metan, menghasilkan urea. Wah mungkin di Bung Karno mengatakan itu beratus-ratus ton. Nanti saya kasih kau pupuk. Bayang, pada posisi diberi cerita, dia balik cerita
Indonesia nggak kalah, aku punya pabrik pupuknya. Kita bisa kerjasama. Luar biasa. Bung Karno menurut saya sangat cerdas, warm, smart, and inspiring. WSI. Orang-orang jenis pemimpin seperti Bung Karno ini gimana? Coba. Sudah hangat, merangkul. Terlihat cerdas, smart, dan inspiring. Stylish lah. Bung Karno stylish. Coba kau baca bagaimana Bung Karno ngerayu Dewi. Nah kalau itu udah nggak ada yang ngalahin Mas. Oh itu juga juara dunia pula. Stylish lah. Udah cerdas, smart, inspiring, stylish. Waduh ampun. Nah itulah kekaguman saya. Ada orang Indonesia sehebat ini. Kita perlu belajar. Saya belajar. Bagaimana Bung Karno bisa berpidato di PBB sana. Mengkontradiksikan antara spirit individual dan spirit komunal menjadi spirit gotong royong Pancasila. Pidato di PBB 30 September 1960. To put the world anew. Waduh, legendaris itu. Itu sejak kapan tuh Mas Pacul udah mengakses buku-buku, cerita-cerita tentang narasi-narasi tentang Bung Karno? Saya lupa, tetapi saya memang menyukai. Sejak di mahasiswa saya udah suka ini. Dan kalau di meskipun waktu itu kan gini Mas non sewu, itu kan lagi ada desoekarnoisasi luar biasa, ugal-ugalan kan Mas dari rezim. Artinya kan akses informasi, cerita-cerita seperti yang Mas Pacul katakan ini mungkin nggak terlalu banyak dan bergelora di kalangan mahasiswa. Wajar, tapi semakin ditekan kadang-kadang orang bisa bergerak. Cari info. Contoh aja misalnya soal bumi manusia itu. Pram itu bukunya Pram itu juga beredar di bawah tanah. Menjadi buku-buku yang sering didiskusikan sama teman, walaupun sekarang dibebasin juga nggak ada yang baca. Gitu loh, nggak ada yang baca. Tapi waktu itu luar biasa. Mas, jadi percuma dong itu aparat hukum ini kalau kita lihat beberapa tahun terakhir nih razia-razia buku kiri ini di mana-mana. Nggak ada gunanya. Spirit zaman sudah berubah. Ini spirit zaman sudah berubah. Eranya ini adalah era yang spiritnya individual. Spiritnya ya liberalisasi. Bahkan semua sistem pun dibuat liberal. Kalau Pak Habibie berkuasa 517 hari, maka undang-undang yang dicetak, diproduksi oleh DPR waktu itu 57 dengan satu undang-undang yang namanya pelepasan Timur Timur. Liberal semua. Jadi hari ini spiritnya liberal dong. Individual. Kalau sebenarnya individual, kata kuncinya apa? Satu dong, lu mesti punya kompetensi supaya lu bisa berkompetisi. Karena semangatnya semangat kompetisi. Tidak ada lomba, nggak ada lomba, yang ada competition. Orang berkompetisi tergantung kompetensi. Lu nggak punya kompetensi, masuk lautan teduh, jatuh menjadi lumpen. Orang pada level kelas paling bawah. Lumpen. Nah, di samping itu sisi kompetensi, Anda juga harus paham dunia hari ini bagaimana Anda melakukan transaksi dengan fair. Alvin Toffler mengajarkan power save, gue baca. Di power save itu bagaimana transaksi dilaksanakan dengan 3M. Money, muscle, mind. Dan transaksinya mesti harus fair. Semua dapat added value. Orang sekarang mengatakan kompetisi is sehat. Kompetisi itu sehat. Bukan lomba loh. Kompetisi itu sehat. Jadi kalau ada tarung misalnya kompetisi harga tiket terbang, banding-bandingan harga, sehat, konsumen nikmat. Ini adalah menjadi arus zaman yang harus difahami. Nggak bisa dilawan ini Mas. Nggak bisa. The nature of humanity, ya kan? Dan kita nggak bisa lawan. Artinya kita harus meningkatkan kompetensi untuk menang dalam pertarungan. Nah, itu Pacul banget tuh. Bambang Pacul kan. Bertempur dan menang. Vidi Vici ya. Langsung kita menukik ke isu-isu terkini nih. Menarik dari iya kan? Dan gue ngeri, gue belum aja. Sama deh. Ini udah gue kasih bridging. Oh nah ini mungkin wajah saya mengintimidasi.
Enggak. Mas, banyak orang yang ternyata kaget juga. Ih, Bang Pacul dari tadi ngutip Toffler, ngutip Soekarno ya kan cerita-ceritanya. Wih, pembaca buku juga kawan ini kan. Dikiranya petarung aja nih. Nah, itu kalian ini kan selama ini nganggap Bambang Pacul ini bagian tarung-tarung aja nih, Mas. Iya. Tapi merasa gak sih Mas di-image-kan sama orang tuh Bambang Pacul tuh petarung ya kan? Pembelanya Ibu dan Mbak Puan. Nah. Loh, kalau ada yang ini ada banteng, ada celeng, wah Pacul nih yang akan taruh. Nah, gimana coba? Kasih dulu. Nomor 1, kawan-kawan supaya paham bahwa saya ini lahir sebagai anak Jawa, besar dalam kultur Jawa. Justru karena besar dalam kultur Jawa itu nama Pacul saya pegang untuk menunjukkan kejawaan saya. Karena Pacul itu sesungguhnya ada filosofinya. Pacul itu sifat papat kang ora kena ucul. Apa nih Mas? Itu ada sifatnya. Nomor 1 itu gagang Pacul yang dipakai untuk nyangkul, pegangannya itu pegangan orang hidup. Pegangan orang hidup itulah namanya duran kalau orang Jawa. Duran itu tangsah dedungo mering pangeran. Jadi setiap saya mau berbuat sesuatu, saya berdoa kepada Tuhan. Duran. Kemudian apakah berdoa cukup? Tidak. Karena lempeng Pacul itulah yang disebut bawa. Bawa itu kependekan dari wangsalan ini, bawa itu obai ngawak. Jadi kalau berdoa harus juga bergerak, bekerja. Nah, supaya ini bekerja dimasukin kolong. Tak, ini gagangnya masuk dalam lubang. Kemudian dikasih tanding. Tandingnya itu berarti dari kayu juga. Tanding itu memberikan pesan kepada kita untuk selalu berdiskusi, berdialog. Nggak boleh kencang-kencang. Pegangannya nggak boleh kencang-kencang. Itu tanding. Kemudian yang paling ujung, lempeng paling ujung itu namanya langkir. Langkir itu landeping fikir. Jadi ketika kita mau bergerak menuju sesuatu, difikirin matang-matang. Targetnya apa? Difikirin dengan benar. Difikirin itu namanya langkir. Nggak boleh nanti langkir ini digerakin untuk menghantam padas misalnya, patah nanti. Maka ini harus dipikirin benar. Jadi Pacul bagi saya menjadi penguatan bagi saya menjadi anak Jawa. Tuh. Yang kedua, anak Jawa. Yang kedua, Bambang. Bambang itu dalam konstruksi pikiran Jawa itu satrio. Bahasa menterengnya satrio bagus trahing kusumo rembesing madu. Jadi itu apa itu istilahnya? Masih ada keturunan darah para raja sekaligus pandita jadi satu. Itu nama Bambang. Nah, Bambang itu rata-rata mengambil laku itu jalan hidup satria. Jadi kalau Diko bertanya sama saya, Pak Pacul mau nggak nanti ditugaskan sebagai gubernur? Kalau saya mohon izin, mohon izin untuk tidak perlu ditugaskan ke sana. Dijadikan bupati jangan, karena bupati, gubernur, presiden itu dalam konstruksi pikiran Jawa itu adalah raja. Saya mengambil jalan satria saja. Biarkan one day nanti saya meninggal tetap menjadi seorang satria. Menjadi seorang satria itu berarti pengabdian. Di dalam teori Jawa ada serat Tripomo. Kita belajar dari sana. Kau menjadi satria jenis apa? Jadi kalau Diko misalnya anggaplah banyak variannya nih Mas. Oh iya. Lo misalnya tanya, kau pasti bela Bu Mega. Lah. Pasti 120%. Enggak ada. Kalau ibu itu misalnya anggaplah dianggap oleh orang keliru. Saya tidak akan pernah. Itu ibuku. Kepadanya. Ke partai ini. Di partai ini aku mengabdi ketumnya ibu ketua umum. Satrianya ibu berarti. Saya kesatria. Saya ambil jalan itu. Dan kalau kita mau mentereng, mohon maaf lah. Bahkan ada adagium. Seorang kesatria itu hanya menikah dengan tugas. Jadi itu menikah dengan tugas. Jadi kalau ditugasin oleh ketua umum apapun ya saya jalani. Kalau ketua umum kami diganggu, sudahlah, saya pasti berkelahi. Tugas utama apa Mas? Ini kan sebagai ketua Bapilu juga di PD Perjuangan kan. Tugas utama apa yang diamanatkan oleh
kesatria yang namanya Bambang Pacul ini yang nomor di 2024? Kan saya tanya dong sama Ibu. Ketika saya ditugasin menjadi membantu ketua Ibu Megawati ini, ketika kongres terakhir beliau dipilih ketum aklamasi. Kemudian formatur tunggal. Udah. Kita mau ngomong apa? Secara organisasi udah beres, kemudian Ibu memilih yang membantu. Dipanggil tuh 26 orang yang membantu. Sekjen membantu, Bambang Pacul membantu, yang lain membantu. Ketika saya dipanggil, dijadikan menjadi membantu ketua umum di dalam pemenangan pemilu. Tuh, saya tanya dong. Setelah selesai, dilantik, di kongres, saya menghadap Ibu Ketua Umum dong. Mohon izin Ibu, tugas saya membantu bagaimana? Tentu tanya dong harapannya Ibu apa? Tentu harapan Ibu apa? Jadi Ibu mengatakan harapanku ini Pacul, kendalanya ini Pacul. Siap. Nah, ketika sudah disiapin, ya kita lapor lagi sama Ibu Ketua Umum. Boleh nggak Bu kalau itu diterjemahkan begini? Oh iya bisa, tapi dibetulkan begini-begini, nanti dibuatkan begini-begini. Oh siap. Itu tugas utama. Yang utama bagi saya di partai menjadi membantu ketua umum dalam pemenangan pemilu. Tugas tambahan yang lain ya ada beberapa. Ya, di DPR ada lagi. Ada di DPR. Tapi kuncinya kesatria namanya Pacul ini elektoral berarti. Ya, kalau di partai elektoral dong. Kalau di partai elektoral. Gitu loh. Kalau di fraksi, saya sekretaris fraksi. Ya. Itu aja. Tentu tugas saya adalah mohon maaf lah. Itu pasti saya bagaimana caranya melindungi pasukan. Gitu loh, nggak boleh. Termasuk juga menjaga Mbak Puan berarti dalam konteks itu. Ya pastilah. Itu bukan hanya Mbak Puan, Mas Danan pun kalau ada yang ganggu saya nomor satu. Nah, termasuk juga kemarin itu yang sempat heboh Mas, yang acara di Jawa Tengah yang Pak Gubernur nggak diundang gitu, waktu Mbak Puan datang gitu. Nah itu banyak orang yang nggak happy. Masih berpikir macam-macam lah, gimana itu? Yang pertama Dinda, PDI Perjuangan kenapa lambangnya bandeng? Kenapa lambangnya bukan tupai atau serigala? Tapi lambangnya bandeng. Apakah ini dibuat tanpa berkontemplasi? Lambang bandeng ini kira-kira dibuat pakai kontemplasi apa enggak? Saya pastikan pakai kontemplasi. Bahkan Ibu Ketua Umum pun kemudian menambahkan itu diberi mata merah, poncongnya putih. Dalam sebuah lingkaran bulat. Bandeng diambil semakannya dan diambil barisan. Bandeng itu selalu dalam barisan. Siddiq Jaya Soekarto ketum PNI sebelum 55, desainer pemenangan 55 itu mohon izin ketua umumnya namanya adalah Siddiq Jaya Soekarto. Beliau yang mengenalkan soal bandeng dan celeng. Bagi pasukan bandeng itu harus berada dalam satu barisan. Yang tidak dalam barisan itu namanya celeng. Itu Siddiq Jaya Soekarto. Lah sarna saya suka membaca, ketemu kalimat itu. Ketika ada orang belum ada perintah dia struktural partai, mendelegakan seseorang. Lah ini namanya kau tidak dalam barisan bos. Kata Siddiq Jaya Soekarto, lu celeng. Gitu aja. Just simple. Oh itu bukan kata Bambang Pacul. Bukan, saya paraphrasing aja ya. Merefresh. Iya. Siddiq Jaya Soekarto. Gitu loh. Pinter banget. Bukan pinter. Itu faktanya begitu. Iya. Kalau urusan Pak Ganjar tidak diundang, ya mohon maaf memang tidak kita undang. Kenapa? Karena kita udah mohon izin lah. Ini sebenarnya ini klarifikasi lah. Kita hanya menganggap kemajon lah. Kemajon itu lagi-lagi bahasa Jawa. Jadi kalau di sholat di bersama-sama itu bersaf-saf. Gitu. Kalau kamu kemajon kan diminta mundur.
Kemajuan ya. Kau kemajuan. Kemajuan tuh bahasa Indonesia Kemajuan gitu. Ya terlalu maju. Terlalu maju. Terlalu maju jangan dong. Kita berada dalam satu barisan, rampak barisan. Yang namanya marsnya PNI itu juga barisan. Banteng Indonesia itu nanti ada kata barisannya. Marsnya PD juga ada barisannya. Himnenya juga ada barisannya. Semua dalam barisan. Tunggu perintah. Kan begitu, Bos. Jangan tergesa-gesa. Jangan memfight komplit. Begitu loh kira-kira. Apa indikasinya? Iya, indikasi kemajuannya ini apa, Pak Gubernur ini? Ampun. Jadi kalau kita ngomong kayak begitu kan tidak ada jeleknya kalau ini loh orang Jawa itu begini, Adinda. Kalau orang ngomong MD, materi dialektika dan historis, itu ilmu langit saf 1. Oh iya. Iya tuh. Di deng metode yang namanya deng metode dialektika materialisme dan historis materialisme itu adalah ilmu orang Jawa di langit saf 1. Diamat. Kalau kita bicara materi gula dan materi garam sama-sama putih. Kalau sama-sama dihancurkan, orang susah membedakan. Ini materi. Jadinya seperti apa? Kita bicara tentang dialektika historisme. Kan gitu loh. Nanti jadi apa? Kontradisinya dengan apa? Bicara dialektika materialismenya. Nah, kalau ini kan terlihat saf 1 aja kelihatan di langit, saf 1, coba rasain. Baru akan tahu bedanya. Sama-sama putih, materinya mirip, rasanya beda. Kan begitu? Nah, ilmu rasa itu langit saf 2. Rasa itu malah saf 2 ya? Saf 2, Bos. Itu satu strip lagi. Jadi kalau Diko ngomong sama saya, tolong faktanya apa? Sudahlah, saya nggak usah ngomong. Orang Jawa paham di langit saf 2 ini itu rasa itu udah tahu. Rasa itu bukan perasaan loh. Itu rasa itu diolah sendiri. Itu tidak usah pakai materi. Pembuktiannya apa itu? Ya rasa no. Itu baru lu tahu. Rasain. Yang bisa merasakan ini kan internal kan, Mas. Semua tahu. Publik kan mewakili publik kan nggak terlalu kelihatan. Ya, rasanya mungkin bisa dideskripsikan sedikit, Mas. Adinda. Begini Adinda. Kalau Diko bicara orang belahan dunia timur. Belahan dunia timur ini, kenapa makanannya itu bumbunya banyak? Tapi kalau di Eropa itu tanpa bumbu, bumbunya sangat simpel. Garam merica aja. Udahlah simpel. Kalau di sini macam-macam. Itu maknanya apa? Maknanya orang dunia belahan timur itu pakai rasa. Jadi kalau itu publik nggak tahu, mohon maaf. Diko lahir di belahan timur, Diko punya rasa. Itulah juga kenapa Diko selalu kalau ada ramal-meramal tentang lahir, tentang bintang, Diko bersedia mendengarkan. Kan gitu loh. Misalnya wajah Diko. Wajah Diko ini kalau orang Jawa bilang, Diko sudahlah, nggak usah susah-susah. Diko itu nanti kerja biasa-biasa saja, rezeki mengalir. Karena wajah Diko itu wajah hoki. Udah dibaca deh. Itu orang Jawa. Bambang Pacul tahu. Saya belajar dari kakek saya. Paham. Gitu wajah ini Mas. Kalau ini butuh kerja keras aja. Kalau beliau ini, enggak dong. Kalau beliau ini wajah orang yang gampang disukai orang. Jadi dugaan saya beliau ini liboy. Liboy itu merek sabun. Itu bin aja tahu Mas. Saya tidak melakukan penelitian Bos, tetapi itu ilmu prejengan wajah. Itu dalam bahasa konstruksi Jawa katuranggan. Dalam katuranggan itu ilmunya juga ilmu rasa. Itu langit saf 2 semua Bos. Kalau Pak Gubernur Ganjar wajahnya seperti apa? Udahlah kalau ini udah gua nggak.
Saya nggak boleh komentar ya. Baru mau gue cariin fotonya. Mas, soal kemajuan dan kemajuan ini menarik nih, karena nih kita harus mengerti bagaimana istilah-istilah dan filsafat Jawa dalam menerjemahkan aksi politik gitu ya. Bukankah setiap warga negara dalam hal ini juga spesiali kader PDI Perjuangan, kader banteng ini Mas, itu berhak juga punya keinginan dan kesempatan untuk kemajon atau majon ini. Apakah memang yang hanya di PDI Perjuangan itu orang-orang terpilih saja, oleh orang-orang terpilih yang dipilih untuk bisa majon, atau semua kader ini punya hak yang sama untuk majon? Begini ya Dinda, tadi kan kita kan barisan banteng tuh. Iya, barisan banteng kan gitu, barisan banteng. Nah, kalau kemudian bicara soal keinginan, boleh nggak? Oh boleh. Tapi tata krama dong, matur dong. Siapa yang akan menentukan? Ketua umum kamu. Itu putusan kongres. Tegak lurus. Kan gitu loh. Iya. Kalau ngasih lukisan kan udah ngasih lukisan. Matur. Wah udahlah. Ini kan saya itu sebenarnya kan nggak boleh bicara udah nanti dikira saya aneh-aneh gitu. Langit keempat langit ke bawah. Langit itu ke atas. Oh ke atas. Ada Sabtu. Ini Sabtu, Sabtu. Jadi sebaiknya begini saja. Bukan saya khawatir atau apa-apa. Khusus untuk yang ini selesailah. Itu biar diputusin oleh Ibu Ketua Umum. Jadi tidak menghalangi juga sebenarnya. Dan kalau soal menghalangi, tidak ada tulisan yang menghalangi kok. Bambang Pacul merasa nggak sih? Karena dianggap di publik nih Mas ya, Nuhun Sewu. Bambang Pacul ini kayaknya menghalang-halangi salah seorang kadernya ini yang ada di survei yang cukup tinggi. Begini. Untuk gimana Mas? Adi Prayitno, Doktor Adi Prayitno pernah bicara di TV mengatakan kalau seorang masuk partai itu kalau punya keinginan jadi presiden sadok. Beliau lupa bahwa PDI Perjuangan adalah organisasi. Partai itu di part of the nation. Bagian dari bangsa ini. Partai itu di part of the nation. Jadi bagian dari bangsa ini yang punya aspirasi. Partai itu dipimpin oleh ide. Aspirasinya yang mana yang akan diperjuangkan. Jadi tidak sekedar bahwa saya masuk partai, Bambang Pacul masuk partai pengen jadi ini, pengen itu, enggak harus seperti itu. Aspirasinya cocok dengan aspirasi yang harus saya perjuangkan. Boleh. Bukan orang yang mengejar jabatan. Bukan seperti itu Pak Adi Prayitno, Pak Doktor. Partai itu adalah alat untuk berjuang. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan aspirasi. Memperjuangkan aspirasinya siapa? Ya yang diwakili. Yang diwakili siapa? Kira-kira kalau yang diwakili PDI Perjuangan sering disebut rakyat, wong cilik, partai lumpen, orang-orang bawah, kan begitu. Bahasa Bung Karno marhen. Kan begitu. Lah kalau ngukur itu ya diukur dulu. Kalau Diko itu mau cari pemimpin itu jangan like and dislike lah. Kalau mau cari pemimpin itu mohon izin. Jangan yang Diko suka. Tetapi ceklah track recordnya. Ceklah jejak rekamnya. Karena bangsa ini mohon izin. 270 juta masalahnya macam-macam. Maka kalau dilihat track recordnya akan muncul minimum jejak rekamnya. Satu, akan muncul integritas. Orang ini kalau janji memenuhi apa enggak? Dia akan punya kompetensi. Punya kompeten enggak sih sebagai pemimpin? Dan yang ketiga, kapasitas. CC, 3C, karakter, kompetensi, kapasitas. Kapasitas itu CC. Janganlah CC-nya itu rendah. Kalau Diko CC-nya rendah, CC-nya mohon izin Suzuki Carry. Jalanan bagus nggak apa-apa. Tapi coba nanti kalau jalannya rusak. Off-road itu. Off-road, Anda butuh CC jet. Jenderal Engineering Purpose.
Anda butuh CC tinggi, 4.000 lah. CC tinggi. Apakah Republik ini akan susah? Mohon izin. Kita kan orang Senayan paham, Bos. Situasi negara ini. Gitu loh. Terutama situasi fiskal kita. Berat, Bos. Yeah. Saya masih bisa sendiri nih di cerita yang ini. Tetapi memilih pemimpin, jangan itu yang kau konflikkan terus. Coba misalnya Bambang Pacul, cepret, lihat track recordnya, seret. Kita cek satu-satu. Kita tanya kawannya Pacul di SD siapa, di SMP siapa, di SMA siapa. Apa saja yang dia lakukan dia selama ini. Ketemu. Mohon maaf ya, saya tidak sepakat dengan cara kepemimpinannya Pak Harto yang otoriter. Tetapi Pak Harto adalah rezim yang memilih. Untuk memilih jadi menteri aja mohon maaf. Coba ditanya sama Pak Akbar Tanjung. Bagaimana ceritanya dapat dapat istri Mbak Nina. Kan ini kan bagian dari untuk jadi menteri yang supaya ini menghaluskan. Maksudnya lu orang Solo dulu iya, sekarang ini ke dalam pemerintahan. Iya, supaya itu. Nah ini jadi Republik ini Adinda ke depan kau jangan serahkan dengan orang yang track recordnya gak jelas, jangan. Ini mimpi saya orang yang punya track record yang clear dan jangan hanya karena like and dislike, suka melihat gayanya seperti ini, suka aku, waduh Pak, suka mohon maaf Pak. Kita sekarang hari ini semua tren publik nih menurut cerita suka orang gaya poten loh. Di samping Zelensky-nya yang sangat kelihatan hangat, tapi CC-nya nggak ada, gitu loh, kapasitasnya rendah. Nggak bisa begitu. Tetapi kalau si Putin kan clear bos, track record clear. Jadi memilih pemimpin Republik ini, mimpi saya, ya ceklah track recordnya. Jangan hanya like and dislike. Masalah bos, kita stand up komedi jadi presiden. Gitu. Ya toh? Tapi kan selama ini ya kalau Mas Pacul dan percaya sekali bahwa bagaimana sirkulasi kepemimpinan, kaderisasi di PD Perjuangan itu salah satu yang terbaik lah, ya kan? Artinya kader-kader PD Perjuangan yang ditempatkan di jabatan-jabatan publik itu harusnya punya track record yang bagus. Atau sama bagusnya. Sebagai gubernur, sebagai ketua DPR, sebagai presiden. Iya dong. Nah, gimana? Berarti artinya setuju. Sekarang menurut Mas Pacul, orang-orang yang kader-kader PDI yang ada di jabatan publik, terutama di eksekutif yang kemudian namanya banyak disebut-sebut ini, gimana Mas Pacul bisa melihat, memilih dari segi rekam jejak prestasi dan keberpihakannya pada publik? Saya tidak akan mengomentari itu. Tetapi saya hanya bisa memberikan clue. Silahkan dicek track recordnya. Gitu loh. Kalau perlu kulturnya. Oh iya dong. Bibit-bibit yang saya sebut tadi Pak Akbar Tanjung dan Mbak Nina, ini soal kultur. Ini soal kultur, penghalusan kultur. Kultur itu penting. Di dalam kultur itu core-nya values, tata nilai. Nah, tata nilai inilah yang sesungguhnya bara yang hidup, yang bisa bergerak. Begitu loh bos. Jadi begitu Adinda. Jadi menurut saya oh iya dong, harus dicek track recordnya. SD kawannya siapa dia, SMP kawannya siapa, bagaimana pembelaannya terhadap teman, bagaimana pikirannya. Jangan bikin sinetron bos. Tapi tunjukkan bahwa Anda layak. Dan ini publik harus bantu ya, Diko ini. Bantulah supaya tercerahkan. Jangan sampai Republik ini kita itu bergantung sama presiden, kekuasaannya luas sekali. Menjadi presiden itu kekuasaannya ampun. Mengendalikan APBN hari ini 2.700 sekian triliun. Triliun bos. Itu loh, gede itu. Rakyat yang ditangani 270-an juta. Lo nggak main-main loh. Dengan situasi pasukan yang tidak berbaris loh.
pasukan A sama B berkelahi ini dia sama apa enggak masih berkelahi terus gimana? Terus ukurannya berarti harus lihat track record ya Mas? Track record.